I can hear you call my name. I can hear you call my name. I can hear you call my name. Come to the table, cup runneth over. Come drink your fill and be well. Oh, I can hear you call my name. I can hear you call my name. Oh, I can hear you call my name. You come to the... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Niken Ayu Anggraini, dalam demonstrasi konseptual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Kali ini saya bersama dengan Ibu Indrawati Saptaringningsih sebagai coach dan Ibu Julian Budiani sebagai coaching. Saya sendiri, Niken Ayu Anggraini, sebagai supervisor. Oke, sebelum kita mulai sesi percakapan coaching ini, izinkan saya bertanya dulu kepada coach, ya. Kira-kira nih, Bu Indra, untuk rubrik penilaiannya kita akan menggunakan alur Tirta, ya. Tirta yang pertama itu adalah menanyakan tujuan, kemudian I-nya itu adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan ini dalam percakapan tadi semuanya bisa keluar, ya, Bu Indra, ya, insya Allah. Ya. Nah, sehubungan dengan kapasitas Ibu sebagai coach, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, sebenarnya yang ingin dikembangkan itu ada 3 kuncian. Ya, kita punya kehadiran penuh, gitu ya, atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, sebenarnya. Kalau lebih spesifik, mana yang ingin Bu Indra kembangkan? Saya ingin itu yang dikembangkan itu yang membuat pertanyaan yang berbobot, ya, sesuai mungkin nanti ada di rencana aksinya gitu. Oke. Kemudian nih, dari membuat pertanyaan berbobot itu apa sih Bu indikatornya? Ya, mungkin nanti saya bisa menyusun rencana aksi kali, ya. Bagaimana di situ nanti ada strateginya seperti apa, kemudian rencana untuk mencapai tujuannya seperti apa, sampai nanti mungkin saya juga bisa jangka waktunya untuk mewujudkan rencana aksi. Iya Bu, ya. Oke. Kita bisa mulai sesi percakapan hari ini, Bu. Oke, Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Indra dan Bu Dian. Terima kasih. Kita bisa mulai, ya, Bu Dian, ya. Saya sebagai coach dan Bu Dian sebagai coaching. Apa kabar Bu Dian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, ya. Bu juga sama, ya. Harus sehat kita. Iya. Tumben, ada apa nih kok minta waktu Bu Indra hari ini gitu? Iya Bu, Kenapa, gimana? Ada yang mau diobrolin nih saya, kayaknya kalau misalnya saya pikirin sendiri kayaknya pusing gitu, kayaknya saya harus ngomong gitu, seseorang saya harus ini. Dan kalau boleh tahu, apa sih yang Bu Dian harapkan dari pertemuan kita kali ini? Bu Dian tuh punya sesuatu masalah mungkin, terus nanti apa sih yang diharapkan kalau Bu? Ya saya harapkan itu saya ketemu solusi gitu, jalan keluar gitu Bu In dari permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Bu In gitu. Saya tuh udah merasa gimana ya, bingung lah. Oh gitu, bingung apa nih kalau boleh? Bingung ini tentang siswa lah Bu In, ya Bu In tahu sendiri. Oh, BK ya? Iya, Oh, tahu sendiri, iya, saya tuh guru betul. BK. Guru BK itu kayaknya nggak lepas dari. Iya, persoalan ya. Oke, gimana coba? Oke. Ini saya punya satu siswa tuh Bu, dia tuh benar-benar PK, perhatian khusus gitu di sekolah. Bukan hanya guru BK, wali kelas, bahkan kepala sekolah juga sudah perhatian khusus sama anak satu ini. Satu itu. Satu itu. Dari berapa? Satu dari 700 Oh, murid spesial gitu, banget. spesial banget. Oke. Kenapa tuh
spesialnya anak itu ada di mana gitu, Spesialnya- masalahnya apa gitu loh. Spesialnya kalau yang saya lihat dari BK sih, dia anaknya sebenarnya kinestetik ya, emang anaknya tuh nggak bisa diem gitu. Dan itu ternyata bagi guru-guru di sekolah itu bermasalah gitu, karena kenapa? Ganggu temannya gitu. Ganggu temannya seperti apa? Ganggu temannya itu seperti misalnya kalau gurunya ngajar, kadang dia suka nyanyi sendiri. Nyanyi sendiri. Iya. Oh. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu, saya sering dapat laporan dari guru atau teman-temannya yang lain tuh, nih anak dia kayak provokator gitu, kata teman-temannya itu. Jadi kalau ada suatu kejadian, dia tuh ada, nanti kalau udah rame dia hilang gitu, seperti itu, menghilang tuh anak itu, nggak ada di tempat. Ya, berarti kalau Bu In boleh mengkonfirmasi, berarti permasalahan yang ada itu ketika Bu Dian punya murid yang spesial banget ya. Artinya udah bisa 700 anak, hanya satu anak yang nggak bisa diam, Iya. selalu ganggu temennya gitu Iya. ya. Itu kan memberikan pengaruh atau dampak yang Iya. mungkin kurang baik buat teman-teman di kelasnya atau di lingkungan sekolahnya. Sekarang Bu In mau tanya nih Bu Dian, kira-kira posisi Bu Dian itu ada di skala berapa ya saat ini gitu dengan menghadapi anak yang spesial tadi? Saat ini posisi saya di angka 7. Kenapa Saya angka rasa 7? karena saya udah berusaha maksimal gitu melakukan berbagai kegiatan layanan terhadap anak tersebut gitu. Oke, Tapi siap. belum sesuai harapan gitu. Oke, berarti sudah berusaha tapi kok tidak sesuai apa yang Iya. diinginkan oleh Bu Dian. Saya yakin nih, saya pengen tahu sama Bu Dian. Bu Dian punya kekuatan apa sih, atau yang bisa membuat Bu Dian tuh punya nilai lebih gitu, ketika power apa gitu di sekolah itu yang buat kekuatan Bu Dian? Ya, saya juga selain guru BK ya, saya juga di situ ya, kebetulan saya masuk ke staf kesiswaan. Wow, juga di situ. oke. Iya. Oke. Sekarang kira-kira kemungkinan apa sih yang bisa Bu Dian lakukan gitu? Kan Bu Dian punya kekuatan Bu Dian sebagai guru BK, kemudian masuk dalam tim kesiswaan ya. Itu kan satu buah kekuatan yang mungkin bisa memberikan satu solusi gitu, apa yang bisa Bu Dian lakukan untuk bagaimana membuat anak itu bisa lebih kondusif, bisa lebih tenang, gak ganggu teman-temannya. Coba apa Bu Dian kayak solusi yang bisa dilakukan oleh Bu Dian? Yang sudah saya lakukan sebelumnya itu, saya sudah konseling anak itu, saya juga sudah melakukan bimbingan kelompok. Jadi ada beberapa temennya dia itu saya adakan bimbingan kelompok ya Bu In. Saya bikin suatu ada dinamika lah, ini permainan seperti ini nanti akan jadi seperti ini. Terus kemudian dia juga kebetulan dia ikutnya futsal Bu In. Nah, futsal, oke, saya ngasih dorongan sama anak tersebut. Nah, terus selain itu juga saya konseling individu juga, apa yang menyebabkan tersebut seperti itu. Saya manggil orang tuanya juga sudah, dan saya lihat perubahannya belum nampak gitu. Oh, belum nampak. Selama ini yang Bu Dian lakukan, apakah itu sudah maksimal, atau kira-kira Bu Dian punya, aku tuh sebenarnya pengen ngelakuin ini loh Bu In, tapi belum aku lakukan gitu. Itu ada nggak kira-kira? Ada. Rencana kedepannya Bu Dian yang sebenarnya aku kurangnya di sini loh, gitu. Mungkin dengan ini kita tidak tahu ya, berharap, tapi kan ketika kita semua punya sebuah rencana aksi, dan mungkin itu hasil refleksi kita tadi. Bu Dian telah merefleksikan diri kan, bagaimana udah melakukan ini, tapi kok hasilnya belum sesuai apa harapan. Kira-kira ada nggak sedikit aja satu kegiatan yang tapi menurut Bu Dian itu belum dilakukan, tapi akan punya dampak yang bagus gitu daripada yang sudah sebelumnya Bu Dian lakukan? Kayaknya saya harus kasih kesempatan dia untuk ikut kegiatan ekskul di dalam gitu. Selain futsal ya. Gitu. Ada lagi kegiatan yang bisa mengakomodir dia lah untuk melakukan gerak hal-hal yang istilahnya yang bisa mengekspresikan dirinya seperti itu dan tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu. Wow, luar biasa ya. Ya, ternyata berarti di sekolah Bu Dian itu ekskulnya nggak cuma satu ya? Enggak. Tapi ada ekskul lain, mungkin yang satu ekskul haji gitu, atau satu tadi ekskul dia diambil di futsal, tapi ternyata futsal itu belum punya perubahan yang besar gitu ya, mungkin nanti ditambahin lagi dengan ekskul. Karena tadi kinestetik ya anaknya ya? No, iya kinestetik itu yang nggak bisa diem gitu ya. Itu yang bagus mungkin Bu Dian itu ya, keren, luar biasa.
simple tapi mudah-mudahan ini punya dampak yang bagus gitu ya. Berharapnya seperti itu. Tapi kira-kira strategi apa yang Budian lakukan dalam waktu dekat ini? Strateginya. Saya dalam waktu dekat ini tuh saya akan panggil anak tersebut kayaknya. Saya harus panggil anak tersebut. Saya ajak ngobrol lagi bahwa dia sudah bagus di futsalnya itu, tapi kayaknya harus ada satu kegiatan lagi yang bisa membuat dia fokus gitu, Bu In. Oke. Ya. Berarti tahap yang pertama memanggil anak dulu, kemudian diajak bicara, memberikan penjelasan ke dia, penyadaran tanda kutip lah bahwa kamu perlu satu kegiatan lagi ekstra supaya nanti kamu mungkin biar energinya juga terbuang ya, kemudian dia bisa fokus gitu tujuannya. Pengen tanya sih sebenarnya lebih spesifik lagi, kira-kira kegiatan ekskul yang lain itu yang cocok buat dia itu apa selain dari futsal tadi yang ingin Budian berikan ke anak itu? Kan banyak nih ekskulnya, apa? Saya lihat dia kayaknya harusnya ikut pramuka deh. Dia harusnya di pramuka karena semua kegiatan di pramuka itu kan melatih konsentrasi dan lain sebagainya. Wow, ide bagus. Jadi selama ini dia belum ikut pramuka? Belum. Ketika saya pernah saya tawarkan, dia menolak. Dia belum pernah mencoba, makanya saya mau coba. Oke. Benar. Panggil lagi. Betul. Karena kegiatan pramuka itu dari tujuannya juga kemudian bagaimana pengembangan diri bukan hanya kepada aspek nilai karakter juga ada, kemudian bagaimana dia juga berinteraksi ya, bersosialisasi dengan teman-teman, itu luar biasa. Ide bagus dari Budian ya. Jadi pertama Budian akan memanggil anaknya, ditawarkan, mungkin ditawarkan dulu kali ya, kemudian tapi Budian juga mengarahkan ya, kamu sebaiknya ini karena ini bagus. Betul, luar biasa Budian. Tanya nih, jangka waktunya kapan sih untuk mencapai tujuan ini? Kayaknya saya harus manggil anak ini secepatnya. Secepatnya kapan tuh kira-kira? Kita ini hari apa ya? Ini sekarang ini hari Senin ya. Tapi libur loh besok. Iya, libur. Setelah anak kelas 9 ujian, karena posisi anak ini di kelas 8 sekarang. Oh, setelah ujian berarti awal April. Awal April ya. April. Ini targetnya manggil anak dulu ya. Iya. Oke, sip. Jika nih, ini kita bicara jika. Misalnya ada gangguan atau hambatan, misalnya anak itu ketika dipanggil kok ya nggak mau karena BK itu image dia di BK. Kira-kira atas ini gimana Budian? Untuk yang target rencana aksi yang pertama dulu sosialisasi. Saya rasa sih nggak ada masalah untuk kalau ketika saya panggil karena itu anak itu sebenarnya sudah cukup dekat sama saya dan tidak bermasalah. Misalnya pada saya sebagai gurunya dia tidak ada masalah gitu. Itu artinya modal utamanya udah dapat ya. Kadang-kadang image BK kan di mata anak-anak gitu kan panggil berarti pelanggaran nih gitu. Ternyata enggak ya, luar biasa. Oke. Kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi disampaikan oleh Budian, siapa sih yang akan bisa membantu untuk mensukseskan rencana aksi Budian ini? Yang pertama wali kelas. Saya minta bantuan wali kelas dulu untuk melihat latar belakang anak itu dengan pemanggilan orang tua. Jadi melalui wali kelas saya akan panggil orang tuanya, saya juga berdekatan dengan orang tua dan wali kelasnya. Seperti itu. Oke, alhamdulillah ya, karena kita juga memang benar tidak bisa kerja sendiri, perlu kolaborasi dengan teman dan salah satunya nanti untuk panggilnya tidak hanya anak, tapi mungkin orang tua lewat wali kelas. Luar biasa. Terus kemudian tindak lanjutnya apa sih dari coaching ini? Dari coaching ini, ini saya berharap dari evaluasi yang dilakukan tadi, saya menemukan ternyata istilahnya saya udah plong gitu. Alhamdulillah. Saya udah plong, ketemu berarti ya. saya harus awalnya itu harus panggil anak itu. Saya kasih pendekatan, saya tawarkan ke anak itu. Seperti itu. Oke, keren, luar biasa. Berarti tadi Budian sudah ingin merencanakannya nanti seminggu ke depan, awal April setelah anak-anak ujian. Oke, berarti dilakukan. Kita akan ketemu lagi nih, supaya saya bisa tahu dicek hasilnya bener nggak nih, dikerjain hasilnya seperti apa. Saya penasaran juga Budian gitu. Siap Bu In. Kapan? Kapan Ya, itu kan awal April tuh. Ini udah selesai dulu. Setelah saya Satu minggu kali ya.
minggu setelah itu ya. Bisa satu Berarti minggu setelah kedua April ya. gitu, Iya betul, Pak. Oke, minggu kedua. siap. Nanti kita ketemu lagi, Iya. kita rencanakan lagi. Baik Bu Dian, luar biasa Iya. pertemuan kita kali ini. Bu Dian juga udah merasa Iya. mendapatkan sebuah solusi ya. Ternyata mungkin langkah awal Bu Dian adalah memanggil anak tersebut, kemudian kerjasama dengan Walas supaya nanti bisa juga dapat dukungan dari orang tua, kemudian menawarkan atau mengarahkan anak untuk tambahan ekskul, Iya. ekskul pramuka itu luar biasa, keren banget ya. Terima kasih Sama-sama sekali. Bu In, makasih banyak Oke. sudah bantu saya Sama-sama. menemukan solusinya ya. Terima kasih Bu Dian. Iya. Oke. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke. Dan keren banget nih, luar biasa nih percakapan coach dan coachnya sangat menginspirasi banget ya, terutama buat saya sendiri ya, untuk bisa melakukan proses coaching dengan baik ya. Bu In, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Boleh. Bu In, tadi dari coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, ini Bu In, perasaannya gimana Bu In ya? Mau tanya dulu nih, pengen tahu perasaannya. Rasanya bahagia banget, seneng banget gitu ya, karena jujur saya sendiri tidak tahu gitu solusi apa, tapi saya berusaha untuk menggali ide-idenya dari Bu Niken gitu loh, Bu Dian, mohon maaf, Bu Dian. Dari Bu Dian sendiri permasalahan itu muncul sampai Bu Dian sendiri yang menemukan solusinya gitu loh. Mungkin dengan saya memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan sehingga muncul ide-idenya dari Bu Dian sendiri. Itu luar biasa buat saya. Jadi bukan dari saya solusinya, tapi Bu Dian sendiri. Jadi Bu Dian punya masalah dan bisa sendiri menyelesaikan masalahnya. Ya. Itu luar biasa sekali. Coachnya juga luar biasa ya, Iya, bisa benar. menggali, Betul. bisa menggali coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Betul. gitu ya. Tadi menurut Bu In, dari coaching yang sudah dilaksanakan, apakah indikator yang Bu In tadi sampaikan ya, seperti sampai pada menyusun rencana aksi, kemudian strategi, rencana mencapai strategi itu menurut Bu In kelihatan nggak tadi? Kelihatan sekali itu karena kita sudah, Bu Dian itu yang pertama menyampaikan tujuannya gitu ketika saya pancing gitu kan, artinya dari alur kita tuh udah dapet gitu ya. Kemudian Bu Dian juga saya bagaimana dia mengidentifikasi ketika ternyata anak itu nanti nggak bisa diem gitu ya, dan selalu mengganggu temannya. Kemudian sampai pada posisi Bu Dian ada di merasa masih di skala 1 sampai 7 di skala 7, karena sebenarnya Bu Dian tidak berdiam diri ya, udah banyak hal yang Bu Dian lakukan gitu kan, cuma tidak ada perubahan. Jadi kemudian bagaimana Bu Dian akhirnya memunculkan sebuah rencana aksi, keren banget gitu ya. Itu rencana aksinya, aksi refleksinya Bu Dian juga, karena Bu Dian tuh udah melakukan dengan ngasih ekskulnya futsal, tapi kok nggak ada perubahan juga gitu. Kemudian Bu Dian akhirnya bisa menemukan satu rencana aksi yang mungkin nanti akan dijadikan aksi nyatanya Bu Dian gitu kan, yaitu bagaimana Bu Dian memanggil anak dulu, mungkin di percakapan dari hati ke hati gitu kan, apa sih tujuannya sebenarnya Bu Dian. Kemudian memberikan pilihan, yuk tambahin lagi ekskulnya, ekskul lainnya gitu, yang semua itu bertujuan untuk bagaimana tadi di tujuan awal tadi, bagaimana supaya anak itu bisa lebih fokus, anak itu bisa lebih kondusif, bisa tenang, gak ganggu teman-temannya. Artinya dampak-dampak yang tadi itu minimal berkuranglah dari yang awal. Dan mungkin nanti Bu Dian ketemu saya janjinya Bu Dian udah ada di skala 89 kan, 10 gitu lah ya. Dan itu satu lagi, kita udah berencana sesuai dengan yang tadi diharapkan oleh Bu Dian. Bu Dian berjanji akan melaksanakan aksi itu, dan bukan sampai di situ, tindak lanjutnya saya juga mau kalibrasi, cek hasil gimana kan. Saya penasaran nih, sukses nggak rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Dian gitu ya. itu sih gitu. Luar biasa sekali Bu In. Kalau boleh saya menyimpulkan tadi, indikator yang Bu In sampaikan itu tercapai ya, berarti yang Bu In ingin kembangkan kompetensinya, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot itu terwujud ya, kelihatan sekali gitu ya, karena berhasil membuat Bu Dian menemukan jawaban sendiri dari permasalahannya. Kemudian kedepannya Bu In, kalau ada kesempatan nih untuk coaching lagi nih Bu In, kira-kira kompetensi apa nih yang Bu In ingin kembangkan?
Sebenarnya masih pada di titik itu ya, pertanyaannya berbobot karena saya masih pengen gali banyak gitu loh, lebih dalam lagi gitu, karena mungkin keterbatasan waktu atau apa gitu. Jadi mungkin nanti pada tataran praktik ya dengan teman-teman sejawat apa masih tetap di posisi pertanyaan berbobot, cuman lebih banyak lagi, lebih bervariatif lagi gitu, lebih banyak gali lagi sampai pada titik yang memang benar-benar saya puas gitu. Karena ini belum puas ya, karena masih pengen terus di situ, Iya, karena betul. dengan pertanyaan berbobot itu maka informasi itu akan dapat banyak gitu, dan mungkin ada alternatif rencana aksi lainnya ketika ini nggak kayak tadi misalnya Budian menyampaikan bahwa ini hanya mungkin di ekskul gitu, tapi saya akan memunculkan ada nggak yang lain alternatif, tapi itu nggak berhasil juga gitu. Nah itu di situ saya di pertanyaan Berarti berbobot. kalau lebih digali lagi Lebih digali lagi gitu. Itu saya udah cukup, tapi saya pengen ketika rencana aksi itu nggak cuma satu alternatif gitu, tapi saya pengen 2 atau 3 lagi gitu loh, supaya ketika dilaksanain sebelum ketemu saya, loh kok nggak berhasil juga, tapi kemarin saya dikasih alternatif 2 atau 3 gitu, intinya di situ. Ya. Oke, Bu Indra, terima kasih banyak Bu Indra, ini luar biasa sekali. Bu Indra sebagai coach, kemudian Budian sebagai coach juga terlihat lagi terlihat banget ya kemitraannya. Nggak ada satu saling mengungguli lain, nggak ada, semuanya sejajar dalam satu kemitraan ya. Terima kasih Bu Indra dan Budian. Demikianlah sesi demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching Skripsi Akademik. Saya Niken Anyuandra ini pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.